Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raga Gede Bramantia Sakti, NRP 55195112769 dari program studi TPS kelas B. Saya di sini akan memaparkan presentasi terkait tugas konservasi, yaitu tugas ancaman terhadap spesies serta kriteria dan tingkat keterancaman spesies. Nah, dari judul di atas akan terbagi menjadi 3 subjudul, yaitu ancaman terhadap spesies, kriteria atau ciri-ciri spesies yang terancam, dan yang ketiga, tingkat keterancaman spesies. Kita masuk ke subjudul yang pertama, yaitu ancaman terhadap spesies. Sebelum kita mengetahui ancaman apa yang dihadapi oleh suatu spesies, pertama kita harus mengetahui dulu nih, spesies itu apa. Jadi, spesies atau jenis adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup di dalam sebuah populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya atau saling berbagi gen, sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Lalu, dalam suatu kasus, terdapat suatu ancaman yang dapat mengancam keberadaan suatu spesies yang disebut dengan kepunahan. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Kepunahan suatu spesies dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penyakit, predasi atau pemangsaan, kondisi lingkungan atau habitat yang buruk, serta kegiatan yang menyebabkan keberadaan suatu spesies berkurang. Contohnya, eksploitasi berlebih terhadap suatu spesies dan lainnya. Saat ini, laju kepunahan spesies meningkat dari 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari kondisi sebelumnya. Berikut adalah ancaman terhadap spesies dari berbagai faktor. Yang pertama, bisa dilihat di gambar paling kiri adalah ancaman spesies dari sebuah penyakit yang menyerang ikan gurami pada suatu ekosistem. Lalu gambar kedua bisa dilihat ancaman predasi yang dapat dilihat adalah ikan yang sedang memakan spesies lainnya. Lalu yang ketiga adalah ancaman habitat buruk, di mana kondisi perairan dipenuhi oleh sampah. Baik, subjudul yang kedua yaitu kriteria spesies yang terancam. Spesies yang terancam punah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah spesies genting atau endangered species dan spesies terancam, threatened species. Kita masuk yang pertama. Spesies genting atau endangered species merupakan spesies liar yang saat ini jumlah individu yang hidup sangat sedikit ditemukan, sehingga diperkirakan akan punah pada habitat aslinya. Lalu selanjutnya adalah spesies terancam atau threatened species. Merupakan spesies sisa dengan jumlah yang cukup banyak ditemukan saat ini. Namun, kemungkinan akan menjadi punah di masa mendatang karena jumlahnya yang terus-menerus berkurang. Kriteria spesies yang terancam punah adalah suatu kriteria yang biasanya dihadapi oleh suatu spesies. Dan berikut adalah kriteria atau ciri-ciri spesies yang rentang terhadap ancaman kepunahan. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sebaran geografis sempit. Yang kedua, terdiri atas satu atau lebih populasi. Yang ketiga, memiliki ukuran populasi yang kecil. Keempat, ukuran populasinya menurun. Kelima, memiliki densitas rendah. Keenam, tidak memiliki kemampuan menyebar yang baik. Ketujuh, keanekaragaman genetiknya rendah. Kedelapan, hanya dapat dijumpai di beberapa lingkungan yang stabil. Kesembilan, memiliki nilai lebih pada suatu sisi sehingga sering dijadikan sasaran perburuan ilegal atau biasa kita sebut dengan penangkapan ilegal dan lainnya. Kita masuk ke subjudul yang ketiga, yaitu tingkat keterancaman spesies. Keterancaman spesies oleh beberapa faktor dapat menyebabkan suatu permasalahan seperti kepunahan. Nah, laju kepunahan spesies hewani dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan manusia juga nih, yang juga meningkat drastis, sehingga kebutuhan pokok seperti pangan yang diambil dari kelimpahan sumber daya hewani yang ada di alam mengharuskan manusia mengeksploitasi spesies lain dan spesies hewani. Manusia saat ini menguasai 80% permukaan bumi, sehingga menyebabkan berbagai gangguan ekologis yang dilansir dari MEA pada tahun 2005. Selain itu, aktivitas manusia telah mencemari hampir setengah air yang menutupi 71% permukaan bumi.
Dan bisa dilihat gambar di kanan adalah contoh kegiatan manusia yang mengancam habitat spesies sehingga akan menyebabkan penurunan bagi suatu spesies tertentu yang tinggal di dalamnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.